Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? Umi harap semua sehat dan baik-baik saja ya. Oke, sebelum belajar Umi mau tanya, kalau ada yang diantara kalian yang belum sholat duha, maka kerjakan dulu sholat duhanya. Dan jika sudah mengerjakan sholat duha, ayo mari kita mulai pelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita hari ini adalah masih di tema E, ya, pelajaran IPS. Apa saja materi yang kita bahas? Yaitu ada pengertian peta, lalu komponen-komponen pada peta, gambar peta Indonesia, lalu macam-macam penampakan alam yang ada di Indonesia, dan yang terakhir adalah pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya Indonesia. Baik, kita bahas. Yang pertama, apa itu peta? Nah, peta merupakan gambaran sebagian atau seluruh dari permukaan bumi yang diproyeksikan pada bidang datar. Artinya yang dituliskan, yang digambarkan pada bidang datar menggunakan skala. Nah, skala itu adalah perbandingan ya, perbandingan jarak bumi dengan jarak yang sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke komponen-komponen yang terdapat pada peta. Yang pertama ada judul. Ingat, walaupun pelajaran IPS yang namanya judul itu tetap diletakkan di bagian paling atas dan ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Lalu dia ada skala, nih dia skala yang bilang tadi ya, perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Jadi jarak yang sebenarnya itu diperkecil, kita perkecil pada dan kita gambarkan pada bidang datar. Kemudian simbol. Simbol ini ada terbagi lagi, ada simbol garis, simbol titik, dan simbol area. Simbol garis menunjukkan jalan dan sungai. Simbol titik menunjukkan gunung dan ibu kota. Dan simbol area atau warna berupa luasan seperti daratan dan lautan. Kemudian garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang ini garis yang mendatar yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Lurus dia ya. Kemudian garis bujur yang melintang, yang menurun, yang membagi bumi menjadi bagian barat dan timur. Nah, yang terakhir yang kelima adalah keterangan berisi informasi yang terdapat dalam peta. Dan yang keenam itu adalah arah mata angin. Untuk kita mengetahui bagaimana bentuk peta itu susunannya, maka kita harus buat dulu arah mata anginnya arah utara ya. Oke. Ini adalah salah satu gambar peta. Ya, kemudian kita lihat ke paling bawah itu ada legenda. Nah, disitulah simbol-simbol komponen peta tadi. Ya, disitulah komponen-komponen peta. Kita bisa lihat di situ ada titik merah, bulat itu namanya ibu kota provinsi, kemudian garis putus-putus itu batas provinsi, kemudian warna hijau, kuning itu menandakan tinggi rendahnya suatu permukaan bumi ya. Di situ juga ada lambang-lambang dari hasil dari bahan tambang ya, aluminium bagaimana bentuknya, asbes, aspal, batu bara. Nah, bisa dilihat di sini. Ini namanya peta hasil tambang. Ya, peta hasil tambang di Indonesia. Ini salah satu contoh. Jadi peta itu beraneka ragam jenisnya. Ada peta hasil tambang, peta hasil pertanian, peta Indonesia secara menyeluruh, keadaan alamnya, gunung bagaimana, seperti itu. Nah, jadi Umi ingin menunjukkan sama kalian bahwa peta itu bukan hanya peta dari kenampakan alam aja, gunung, sungai, danau, dan yang lainnya, tetapi juga ada peta khusus, yaitu peta hasil dari hasil permukaan bumi kita, bahan tambang kita, bahan pertanian kita. Ini salah satu contoh dari peta hasil bahan tambang ya. Nah, kemudian kita lanjut. Macam-macam penampakan alam di Indonesia. Ada beberapa ya, sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Ada pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, danau, teluk, selat, tanjung, dan dasar laut. Ini hanya kasih gambaran besarnya saja ya. Kemudian kita lanjut lagi. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya Indonesia. Nah, karena letak Indonesia itu sangat strategis, terletak di antara dua benua dan dua samudra, maka memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya Indonesia ya. Jadi pengaruh yang pertama itu kita memiliki sikap saling tolong-menolong, beda dengan negara-negara lain yang cuek, acuh tak acuh ya. Kemudian bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kita selalu welcome dengan negara-negara lain. Kemudian mempengaruhi keragaman suku, bahasa, dan budaya pada masing-masing wilayah Indonesia.
Potensi sumber daya laut yang besar seperti perikanan, pertambangan, dan energi itu akibat tadi kita letak di antara dua samudra, ya. Jadi hasil laut kita banyak. Kemudian memberi keuntungan di bidang perekonomian dan perindustrian di Indonesia. Udah pasti. Hasil laut kita banyak, kita jual, kita menambah income dari perekonomian kita. Memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Ya, banyak sekali aneka ragam flora dan fauna di Indonesia kita ya. Karena kita diapit oleh dua benua. Oke, kemudian sebagian besar masyarakat Indonesia itu mata pencariannya adalah petani. Jadi akibat dari banyaknya pekerjaan di Indonesia itu sebagian adalah petani, maka hasil dari pertanian itu bisa kita ekspor sampai keluar ya. Oke, kita masuk ke pelajaran terakhir. Ingat, ini ada berupa materi tugas. Ya, Umi ingin menugaskan kalian gambarkanlah peta Indonesia pada kertas HVS. Bukan peta hasil pertambangan tadi, bukan. Namun peta Indonesia secara menyeluruh saja pada kertas HVS. Warnai secantik mungkin, seindah mungkin, ya. Lalu buat namanya di atas. Oke, kemudian setelah kalian gambar sudah selesai di HVS, jangan lupa nanti dihektarkan di bukunya agar tidak terbang kemana-mana, artinya tidak berserakan ya. Untuk pelajaran hari ini sampai di sini pelajaran kita. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan ke Umi, Japri, atau telepon Umi. Demikian pelajaran kita hari ini, sampai jumpa, dan Umi akhiri dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.